Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar insyaallah akan mengadakan syukuran wisuda kelulusan anak-anak santri kami tingkat ula SD atau ibtidaiyah, tingkat usta atau SMP atau sanawiyah, tingkat ulia atau SMA atau aliyah, yang insya Allah nanti akan diadakan pada tanggal 8 Juni 2025 hari Ahad, dimulai jam 8 pagi sudah baca maulid. Kami mengundang berataan Pebuahan Jamaah Pasar BP untuk bisa hadir tanggal 8 Juni nanti. Tanggal 6 hari raya hari Jumat insya Allah. Hari Ahadnya bersyukuran di pesantren. Kalau kami sebulan 2 kali datang ke pasar BP, jaraknya 40 kilo ada mungkin. Bolak-balik itu 80 kilo. Belum lagi putar-putar 100 kilo. Ibarat kata itu dari Balikpapan ke Samarinda. Bulik, nah kayak nah hujan pulang lah. Kemana buliknya? Jangan-jangan guring di musola sini nanti. Sebulan 2 kali bubuhan pian kada suah, ada nang kada suah-suah, ada suah sama sekali ke pesantren. Itu jang Roma Ilama sungguh terlalu. Jar orang Banjar papala banar. Nah susahnya menjambat. Nah, nanti lihati siapa-siapa nang kada hadir nanti. Nanti kalau mati kuda tangin nanti. Ya, nah jadi ini berundangan, bersyukuran. Kenapa ya? Mendoakan kekanakan kami supaya ilmu nang didapat itu berhasil, bisa berkembang lah. Karena kami ini banyak meluluskan santri sudah. Nang ke Hadramaut sekolah itu ada nang lakian ada berlima sudah. Bibinian seikung. Carikan beasiswa dapat. Ini seikung tadi berangkat tahun ini 50 juta ada dapat bantuan jadikan beasiswa berangkat. Tahun depan mungkin berdua bertiga kirim lagi. Handaknya bebinian pang dikirim, cuman orang tuanya banyak nang kada hakun. Kenapa takutan jarnya jauh sekolah? Padahal apa ditakuti? Nah, tapi yang ditakuti itu bukan jauhnya, duitnya nang banyak jarnya. Kada sanggup. Ala kulli hal. Nah, jadi undangan lah diingati nanti. Nanti kami ingatkan lagi insyaallah. Didatangi, jangan kada didatangi. Ini selawasan mulai awal bangun sampai sekarang kada suah melihat di pesantren. Cuman lewat aja, ngot begitu. Mana lewat? Umpat bahulan yang ke sana tulak, umpat ke Banjar tulak, ke Jawa ditulakinya juga. Ke Amburawang 40 kilo kada ditulakinya. Maka guru di sini sebulan 2 kali datang. Lalu benar kan? Kalau pergi ke jauh hakun aja menutup toko ya berhari-hari, nah itu kan kada pas rasanya. Baiklah ya. Kemudian juga nanti kita buka lagi umrah musim umrah awal. Insyaallah keberangkatan di bulan Agustus. Itu ada 2 harga, ada yang harga 30, ada yang harga 32. Kalau 32 sudah duduk manis. Semuanya serba gratis. Tapi kalau yang 30 yang gratis itu city tour wajib saja, baki Masjid Kuba ya itu gratis, Raudhah, Arafah, Mina, Musdalifah. Tapi kalau tambahannya seperti Taif ya, kemudian ke Pasar Kaki ya, Musim Wahyun, paksa bersumbangan lagi kalau menyewa mobil. Ada 2 versi, 30 dan 32. Kita kemarin kada ke Taif lah. Kada jadilah jakanya ke Taif yang mantap. Cuman kita naik onta kemarin berdua. Ya ala kulli halah naik onta insyaallah. Itu. Baik para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, khususnya kepada umat Nabi Muhammad SAW adalah
kita itu dibolehkan untuk memakan daging kurban dan juga dibolehkan untuk memakan harta ghanimah. Kalau umat zaman dulu seperti umat Bani Israel itu nggak boleh makan harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah harta yang didapat dari peperangan melawan orang kafir. Perangnya sabilillah. Kalau perang nang tawuran begitu atau kerusuhan kan tahun berapa itu 97 98 kah kerusuhan. Cina-Cina barangnya diambili karena apalagi motor orang diambili. Itu namanya penjarahan, namanya haram hukumnya. Walaupun dia bukan orang Islam, tidak boleh diambil. Nah, tapi kalau memang peperangan sabilillah itu harta ghanimah boleh diambil, dimakan. Makan itu harta nomor 1, harta ghanimah itu. Nah, begitu juga kurban. Kita boleh memakan kurban, kecuali kurban wajib, kurban nazar. Siapa yang tidak boleh makan? Yang tidak boleh makan itu adalah orang yang bernazar untuk berkorban plus orang yang dia wajib nafkahi di dalam kehidupannya. Contoh umpama ada suami ini berkata, jarnya kalau sampai bulan bulan Mei ini, akhir bulan Mei ini umpama dapat duit berdagang 50 juta, jarnya hendak menukar sapi seikung. Masya Allah, kabul hajat. Ya, kabul hajat dapat 50 juta. Maka wajib bagi dia untuk bernazar tadi, berkorban sapi tadi. Jangan sapi nang halus, sapi nang ganal lah. Ya, bernazar. Nah, bagi orang yang bernazar tadi tidak boleh dia makan. Begitu juga suami tadi itu tidak boleh memberikan daging kurban tadi kepada keluarganya yang wajib dia nafkahi, seperti istri, seperti anaknya, ya, orang tuanya, itu tidak boleh. Jadi diberikan berataan, kirim ke Amburawang Darat sana di pesantren, dipotong di sana. Nah, bukan hanya dagingnya, berataan, termasuk tahi-tahinya, susunya, itu tidak boleh. Anu boleh lu minta tahinya jadinya. Kenapa tahi? Anu untuk sagan pupuk di rumah, tidak boleh. Kalau nang daging nang lain boleh. Yang kada boleh punyanya dia, potongannya dia. Tapi kalau seandainya panitia memberi daging nang lain, kurban nang lain, ya boleh aja. Nah, jadi seperti itu tuh. Tapi kalau Bani Israel zaman bahari kada boleh. Kenapa? Hukuman bagi orang-orang Israel nang mucil, mucil. Sampai sekarang Israel itu mucil lah. Bahari itu tandanya kurban diterima atau tidak diterima, atau harta ghanimah itu diterima atau tidak diterima oleh Allah Ta'ala adalah api datang dari langit untuk membakar kurban itu atau membakar harta ghanimah itu. Makanya itu kisahnya Qabil dan Habil. Si Qabil kembar pengantin sama Iklimah, Habil kembar pengantin sama Labuda. Sudah ganal hendak dikawinkan lawan Nabi Adam, tapi kawinnya harus besilang. Jadi Nabi Adam itu lawan Siti Hawa dalam kisah itu bukan punya anak Qabil dan Habil saja, Iklimah dan Labuda, enggak. Siti Hawa itu dikatakan ada 100 kali melahirkan. Ada yang mengatakan 150 kali melahirkan. Setiap lahir kembar pengantin. Tidak boleh menikah lawan kembar pengantin, harus besilang. Nah, kuburnya Siti Hawa itu di Jeddah. Di Jeddah. Kita malam itu kayaknya melewati. Cuman malam panglah ada kelihatan. Membaca Fatihah saja kemarin di Jeddah. Makanya Siti Hawa itu diturunkan di Jeddah. Artinya nenek. Jeddah itu nenek. Siti Hawa berkubur di sana. La ilaha illallah. Nah, si Qabil tidak mau terima menikah lawan Labuda. Kenapa? Karena Iklimah lebih bungas. Bahkan dikatakan dalam kisah Israiliyat itu dikatakan, kata Qabil, wahai abah, kami ini anak-anak surga.
Sedangkan Habil itu anak-anak dunia. Maksudnya apa ya? Nah, ketika Nabi Adam masih di surga lawan Siti Hawa, walaupun ada para pendapat banyak kalau mengatakan itu bukan surga yang hakiki yang kita akan masuki nanti, bukan. Jadi bahasa kita itu surga KW. Surga KW, bukan asli. KW-nya bahasa kitanya. Nah, jadi waktu menikah Nabi Adam dengan Siti Hawa, maharnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berhubungan Adam lawan Siti Hawa. Ketika berhubungan, nah jadi hamil Siti Hawa di situ. Hamil sampai kisah nang panjang, keluarlah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, hamillah Siti Hawa tadi. Ada kisah Israel seperti itu. Hamil, lalu melahirkan Qabil dan Habil. Makanya bungas, Qabil bungas, Qabil bungas, Iklimah juga bungas. Sedangkan Habil itu proses pembuatannya di dunia. Tapi ini pendapat wallahu alam. Intinya si Qabil tidak mau terima. Lalu Nabi Adam munajat, gimana ya Allah, namanya cinta kan? Gimana ini? Kata Allah begini saja, Qabil boleh dia menikah dengan Iklimah, kembar pengantinnya. Asalkan dia berkorban dan kurbannya diterima. Tapi kalau tidak diterima, maka dikembalikan kepada Habil. Intinya masing-masing berkorban. Siapa yang diterima boleh menikahi Iklimah. Nah, si Qabil ini dia apa ya? Dia berkebun, nanam sayur-sayuran, ya berkebun lah bahasa kitanya. Sedangkan Habil memelihara kambing. Nah, Habil menyembahkan berkorban domba nang paling genal, paling sehat, paling kuat, paling lincah. Sedangkan Qabil orangnya pemalar, berkorban menyembahkan tanam-tanaman nang sudah layu-layu, nang busuk-busuk. Nah, itu Qabil. Ditaruh begitu, dianggaplah di atas batu. Menunggu berdua ini termasuk Nabi Adam. Ternyata setelah itu turunlah api dari langit. Dan api itu hanya membakar korbannya si Habil. Nah, berarti yang diterima adalah Habil. Sedangkan Qabil tidak diterima korbannya. Menikahlah Habil dengan Iklimah, sedangkan si Qabil menikah dengan Labuda. Tapi tetap panas nih, siapa namanya itu? Si Qabil tadi. Nah, berjalanlah waktu, si Qabil ini hendak membinasakan si Habil. Tapi bingung bagaimana caranya. Nah, maka si Qabil ini melihat burung gagak berkelahi. Burung gagak berkelahi. Seikung kalah, maka burung gagak ini yang masih kuat mengambil batu dengan paruhnya, dihantamkan batu tadi ke kepalanya si gagak tadi. Mati gagak tadi. Oh, begini caranya membinasakan si Habil. Si Habil lagi guring, si Qabil itu mengambil batu nang ganal. Langsung dihantamkan ke kepalanya Habil nang lagi guring. Tak, mati Habil. Mati. Bingunglah Qabil ini. Mati sudah. Menyesal dia. Itu pembunuhan pertama kali di muka bumi ini. Menyesal dia. Setelah membunuh bingung bagaimana cara menghilangkan jejak ini. Karena yang waktu itu bahari cuma bebuhannya itu aja, masih hidupan yang lain belum adaan lagi. Nah, dalam riwayat yang lain kisah Israiliyat ini si Qabil ini menggendong Habil selama berapa tahun? Selama dikatakan 1 tahun berkeliling. Menghilangkan jejak ini gimana caranya? Karena paham. Ada paham caranya. Sampai dikatakan saking uyunya si Qabil ini berjalan lawan lututnya. Bekesot bahasa kitanya, bekesot sudah menggendong Habil ini. Gimana caranya menghilangkan jejak ini? Lalu datang lagi burung gagak, ya. Ada burung gagak mati nang hidup ini pun menggali tanah lawan paruhnya. Kemudian nang burung gagak mati tadi itu dimasukkan ke dalam tanah, baru ditutup lagi. Nah, ajar Qabil, begini caranya. Digalilah tanah, dimasukkan kuburnya, jasadnya si Habil ke dalam tanah. Setelah itu dia merasakan bersalah. Datang ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, Qabil, kemana ini setahunan keberjalan kamu?
anu. Kata Nabi Adam, engkau telah membunuh Habil. Bujur kada? Ada. Kata Nabi Adam, ikam berdusta. Engkau telah membunuh Habil. Buktinya badan ikam itu hilang. Jadi ketika Qabil itu membunuh Habil, badannya Qabil itu menghilang. Jadi dikutuk lawan Allah Ta'ala jadi hilang. Nah, ada yang mengatakan orang hirang di dunia itu keturunannya si Qabil tadi. Ini kalau dikisahkan lawan orang hirang, sarik dia. Sarik dia. Itu kisahnya begitu. Tetapi ini kisah Israiliyat, bujur kadanya wallah alam. Versinya banyak kali lah. Berangkatlah Qabil tadi, diusir sama Nabi. Periksa ikam, keluar dari tempat ini. Qabil pun membawa Labuda, berjalan gitu, mencari arah. Sampai akhirnya satu tempat, disitulah Qabil tadi lawan Labuda memulai kehidupan baru. Tapi jiwanya Qabil ini memang jahat, maka setan, iblis itu gampang menggodanya. Sudah memang dasar jahat nih. Maka iblis pun datang kepada Qabil, menggoda Qabil. Bil, bahasa kitanya. Apa? Ikam menyembah Tuhan siapa? Aku menyembah Allah ya. Abahku menyembah Allah, aku menyembah Allah juga. Kata iblis, salah ikam menyembah itu. Jar iblis nih, lah memang ada Tuhan yang lain. Tuhan itu yang benarnya itu api, jarnya. Api. Kok api? Ikam ingat kada? Kurbannya Habil itu diterima lawan siapa? Lawan api. Nah, gara-gara api membakar kurbannya si Habil, itulah Tuhan. Jadi yang menerima itu Tuhan itu adalah api. Sembah api. Maka dari situlah si Habil ini mulai menyembah api. Makanya kata ulama, agama yang paling tuha, yang sesat itu adalah Majusi. Agama Majusi, agama penyembah api. Ada di mana ya penyembah api ini? Di India ya, banyak di India. Nah, itu Majusi, masuk agama Majusi, penyembah api. Yang sekarang India lawan Pakistan lagi berkelahi. Untung kita bolehkan modal Jakarta, kita habis kena rudal kemarin. Singgah di India, transit di India kalau ada habis kena rudal. Nah, ala kulihal kita bersyukur umat Nabi Muhammad SAW ini boleh memakan daging kurban. Jadi kalau berkurban silahkan nanti. Yang berkurban boleh memakan. Yang orang sugih boleh memakan daging kurban. Nang orang miskin gencangi makan daging kurban. Jangan terbalik, orang miskin sedikit makan daging, nang sugih yang rancak makan daging rendang, daging ini. Itu dikurangi-kurangi. Jangan terbalik makan banyak nang sugih-sugih ini. Untuk apa? Berbagi kebahagiaan lawan orang miskin. Makan daging kurban tadilah walaupun sedikit. Kenapa? Karena kurban itu berberkah sedikit. Dan kata ulama tidak apa-apa disimpan. Artinya tidak mesti tanggal 13 itu kurban habis. 3 hari, 4 hari kita makan daging kurban. Apalagi kambing, ya pang dah. Jangan-jangan nanti ke rumah sakit pulang ya. Jadi boleh daging tadi disimpan, mungkin nanti seminggu depan. Ya, nanti kapan pemasakan lagi? Boleh, nggak ada masalah. Nah, itu semuanya berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berkurban itu boleh. Berkurban kita, kalau rokok aja bisa, handphone larang, nukar motor nang larang kawa, nukar mobil kawa, berkurban kada kawa, pemala benar apa nih? Papala benar. Ya, Jerome Rama sungguh terlalu. Jangan sampai kita kada berkurban, ya. Usahakan setiap tahun itu bisalah berkorban ya. Ala kulli hal, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.